Maka dikatakan dalam hadis, man alifa masjid alifahullah, barang siapa yang dia mencari masjid, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain dikatakan al masjid baitu kulli muttaqin. Masjid ini tempat berkumpulnya orang-orang yang takwa. Tanda orang yang takwa pada Allah, laki-laki yang takwa pada Allah adalah ketika dia memakmurkan masjid, memuliakan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Salat ni tiang daripada agama. Salat tiang daripada agama. Ketika hari ini saya tegakkan salat, istri saya, anak saya, ahli keluarga dan umat Islam menegakkan salat, hakikatnya telah menegakkan agama. Telah menegakkan agama. Suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuhal afdalu amal." Jadi sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya amal yang paling utama, yang paling afdol?" Maka Rasulullah SAW katakan, salah satu amal yang paling afdol as-salatu ala waktiha. Salat ini tepat pada waktunya. Bagi laki-laki tepat pada waktunya, di mana azan dikumandangkan dan berjamaah. Sebaik-baiknya di rumah Allah, di masjid, musola atau surau. Karena hakikatnya laki-laki yang menegakkan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah telah memuliakan daripada rumah Allah. Maka dikatakan dalam hadis, man alifa masjid alifahullah, barang siapa yang dia mencari masjid, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain dikatakan al masjid baitu kulli muttaqin. Masjid ini tempat berkumpulnya orang-orang yang takwa. Tanda orang yang takwa pada Allah, laki-laki yang takwa pada Allah adalah ketika dia memakmurkan masjid, memuliakan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi wanita, sholat tepat pada waktunya, sebaik-baik sholatnya, lebih tinggi daripada derajatnya adalah ketika dia sholat di rumahnya atau dalam biliknya. Nah, di rumah, kemudian dalam kamarnya, dalam biliknya. Ini sebaik-baik sholat dia, derajatnya lebih tinggi daripada dia sholat berjamaah di masjid khusus untuk wanita. Jadi sholat ini tiangnya agama. Sholat ini tiangnya agama, dan amal yang paling afdol, yang paling utama ini adalah sholat. Sholat pada diri seorang muslim ibaratkan kepala pada badan. Ibarat kepala pada badan. Kalau hari ini orang bertamu tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, mungkin sudah biasa kita menyambut. Tapi ketika ada tamu datang ke rumah kita tanpa kepala, maka dikatakan mayat hidup. Kita katakan mayat hidup. Seperti itulah muslim yang tidak menegakkan sholat, yang tidak mengerjakan sholat, dia seperti mayat hidup. Hakikatnya dia mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati hatinya, mati doanya. Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan daripada sholat yang kita kerjakan. Kemudian dikatakan dua waktu di mana kita bisa berjumpa dengan Allah. Salah satu waktunya adalah saat kita berdiri dalam sholat. Saat kita berdiri dalam sholat, kita berdiri dalam sholat ini hakikatnya kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah, menghadap raja daripada sang maharaja, menghadap sang penguasa, menghadap dia yang telah memberi kita rizki, menjaga kita. Kemudian dia yang senantiasa mengawasi, melihat dan mengetahui setiap keadaan kita. Dia yang telah memberi nikmat.